Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Keluarganya belum dipulangkan ke Kota Sorong, sekelompok warga memblokade jalan. Polisi terjunkan ratusan personel amankan pertemuan istri kepala negara di Manokwari. Bawang merah di Mimika mahal. Sekelompok warga Kamis kemarin memblokade jalan yang mengarah ke rumah duka salah satu korban yang tewas akibat miras oplosan di Sorong. Massa marah dan membakar ban di Rufai serta menuntut agar jenazah dipulangkan dari Jayapura ke Kota Sorong. Akibat menenggak miras oplosan, 5 warga Kota Sorong meninggal dunia pekan lalu. 1 jenazah sudah dipulangkan dari Jayapura, namun saat ini masih ada 4 jenazah lagi yang berada di Kota Jayapura dan belum diketahui kapan akan diterbangkan dari Jayapura. Dan itu adalah tanggung jawab kami, dan apalagi keluarga besar Imeko Kota Sorong. Jadi ini suatu kegelisahan yang terjadi. Tanpa ada siapapun, tetapi ini adalah masyarakat Imeko Kota Sorong yang ada betul-betul sangat-sangat untuk menghadirkan apa yang terjadi peristiwa di Jayapura itu. Kalau boleh jenazah itu harus dihadirkan, harus ketemu dengan orang tua di Sorong. Hari ini adalah suatu kegelisahan yang sangat luar biasa. Yang baru terjadi kemarin atau tadi malam, 5 atau 6 orang sudah meninggal. Kronologisnya ada yang jelas, ada yang belum jelas. Untuk kami keluarga besar Imeko di Kota Sorong. Nah, dengan hal ini kami mohon kepada pihak pemerintah sehingga membantu dan mengantisipasi untuk perjalanan jenazah harus segera dikirim ke Sorong, sehingga orang tua daripada berasa puas dengan adanya peristiwa itu. Saya kira mungkin seperti itu yang kami harapkan. Oke, Bapak, yang terakhir mungkin ini kan mereka dari Sorong ke Jayapura ini kan ada yang memanggil mereka untuk kerja di sana. Sampai saat ini dari pihak keluarga atau dari pihak kepala suku sudah pernah dihubungi dari yang bertanggung jawab tersebut atau seperti apa? Hal seperti ini kami belum tahu. Kami selaku kepala suku maupun orang tua pun juga belum tahu. Dalam hal ini yang siapa yang akan mengajak atau sponsor untuk kerja di Jayapura. Dengan adanya peristiwa baru terjadilah kami semua tahu bahwa anak-anak dari Imeko ada meninggal. Nah, inilah yang kami merasa sangat tidak merasa rugi dengan adanya peristiwa ini. Sekitar 6 orang. Ya, 6 orang ini hampir semua orang Imeko. Dan siapa yang mengajak supaya mari adaptasi kepada pihak keamanan dan kami keluarga Imeko yang ada di Kota Sorong maupun yang ada Imeko yang di Jayapura. 13 warga Kota Sorong pergi bekerja di salah satu perusahaan di Kota Jayapura. Namun belakangan mereka diketahui menenggak minuman keras oplosan dan meninggal dunia. Mereka menuduh pemilik perusahaan bertanggung jawab karena telah memberikan minuman keras tersebut kepada korban. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat. Aktivitas warga di Intan Jaya sudah berjalan normal. Kegiatan perdagangan di pasar sudah mulai ramai. Warga perlahan sudah mulai melupakan teror yang kerap terjadi di kabupaten ini. Pasar Sugapa yang kerap buka tutup saat KKB melancarkan teror, kini sudah ramai dengan pedagang dan pembeli. Pasar Sugapa ini bisa dikatakan menjadi indikator situasi keamanan di daerah ini. Kita
kita lihat bersama aktivitas masyarakat sekarang sudah mulai ramai. Mudah-mudahan aktivitas ini semakin ramai dan aktivitas juga dapat meningkatkan roda perekonomian masyarakat yang ada di kota Sugapa. Mari kita lihat bagaimana aktivitas masyarakat saat ini. Pasar Sugapa merupakan pasar sentral yang merupakan denyut nadi perekonomian di Kabupaten Intan Jaya. Mulai dari hasil kebun, kerajinan anyaman tas, hingga makanan dijual di lapak dan kios di Pasar Sugapa. KKB kerap melancarkan teror agar masyarakat takut dan kegiatan ekonomi di daerah berhenti. Namun kini suasana perlahan sudah mulai normal dan warga berharap situasi ini terus terjaga. Dari Intan Jaya, Igobat Momolin melaporkan. Kepolisian daerah Papua Barat siap mengamankan acara internasional, yaitu pertemuan istri 5 kepala negara yang akan digelar awal Juni mendatang di Manokwari. Dalam delegasi tersebut, terdapat 4 istri kepala negara dari Australia, Jepang, Italia, dan negara lagi yang masih menunggu kepastian. Kedatangan delegasi ini untuk melihat dari dekat kemajuan pembangunan di Papua Barat, serta mengunjungi situs sejarah masuknya Injil di Pulau Mansinam. Kapolda Papua Barat, Irjen Tornagogo Sihombing, akan menerjunkan ratusan personel. Tapi sejauh ini kami memang belum membutuhkan kekuatan dari luar. Ya. Tapi kita yang kegiatan rutin kita yang kita tingkatkan namanya ya. Itu kita sudah sprintkan personel yang memang bisa mengamankan itu. Kan banyak sekali kegiatan-kegiatan. Nanti kami akan berkolaborasi dengan panitia, ya apa-apa yang memang harus dilakukan. Jadi perencanaannya harus matang dan kita harus all out melakukan pengamanan itu karena ini kan kredibilitas kita ya yang harus dipertaruhkan karena memang provinsi ini kan adalah provinsi yang dalam konteks yang dikunjungi gitu. Jadi kita harus protap, kita harus jelas. Itu yang paling penting. Rencana berapa personil jenderal? Nanti kita lihat ya, kita lihat kegiatan-kegiatan yang akan digunakan. Tapi yang jelas ini hanya di Manokwari saja kan masalah. Bukan. Kemarin waktu itu kita masih posisi mereka ke Sorong Kota atau ke Kota Sorong atau ke Emas. Nah tapi rupanya hanya di Manokwari. Ini kan ada perubahan lagi setting pengamanan kami. Pertemuan istri 5 kepala negara itu merupakan rangkaian agenda pertemuan 20 kepala negara yang akan digelar 20 Oktober di Bali, di mana Indonesia menjadi tuan rumah. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Gubernur Papua Barat Paulus Waterpau meminta prajurit Kodam 18 Kasuari membantu Pemda membangun Papua Barat di berbagai sektor. Salah satunya adalah membantu di bidang pendidikan, kesehatan, serta percepatan vaksinasi COVID-19 di pedalaman. Permintaan gubernur disampaikan dalam arahan kepada seluruh kepala satuan wilayah di Kodam Kamis kemarin. Prinsipnya ketika kita masih diberikan amanah dan kepercayaan, kita sebagai Panglima, kemenangan di wilayah teritorial itu atau yang lain seperti kami juga di pemerintahan ya, amanah itu harus dimaknai dengan benar, disyukuri dan kemudian dijalankan yang baik. Apa yang sudah menjadi kebijakan negara harus kita dukung benar, agak lurus, kita harus mayoritas, tapi kita juga lihat harapan masyarakat di bawah. Mereka ada karena kita ada karena mereka, jadi artinya kerjalah untuk menjawab semua itu. Harapan atas, harapan masyarakat harus sama-sama. Ya, hingga pada akhirnya nanti masyarakat bilang, ya, oh iya, betul negara ada, oh iya pemerintah ada, ya kami warga negara yang baik. Paulus juga menekankan pentingnya kolaborasi antara Pemda, TNI, dan Polri tidak hanya di bidang keamanan, namun di bidang lain agar Papua Barat lebih maju dan berkembang. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Sejumlah barang kebutuhan pokok di Mimika saat ini mahal. Tidak hanya cabai dan telur, namun juga bawang merah. Bawang merah di pasar sentral dijual Rp50 hingga Rp55.000 per kilogram. Sejumlah pedagang di pasar sentral mengatakan terpaksa harus menaikkan harga bawang merah disebabkan stok bawang di pasaran menipis. Selain itu, bawang yang biasa didatangkan dari Makassar, Sulawesi Selatan, dan Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat juga mahal. Pedagang memperkirakan harga bawang merah pada Juni mendatang akan lebih mahal lagi. Sudah 10 hari kalau 10 hari bawang naik. Penyebabnya?
penyebabnya karena bawang sekarang jadi tidak ada di sini. Pokoknya sudah ini terakhir ini. Mungkin bulan-bulan depan kan kita masuk stok baru. Makanya bawang naik gitu, dijual 50. Sebelumnya ada 40, ada 35. Ini bawang merah. Oh, saya jual harga 50. Ada penyebab kenaikan harga ini? Kalau masalah itu saya kurang tahu juga kalau setahu saya di penyebabnya di Makassar, karena di Makassar naik. Meski bawang mahal tidak mempengaruhi daya beli masyarakat karena bawang sudah menjadi kebutuhan pokok. Dari Mimika Papua, Igobat Momolin melaporkan. Pertamina Sorong Kamis kemarin menginspeksi mendadak 3 SPBU di kota Sorong. Sidak ini dilakukan untuk memastikan tidak ada SPBU nakal yang menjual BBM di luar volume atau batas yang sudah ditentukan. Sejumlah SPBU disinyalir melakukan praktik curang dengan menjual BBM ke oknum tertentu dalam jumlah yang besar untuk diperjualbelikan kembali di tingkat eceran. Praktik itu merugikan masyarakat karena stok BBM menjadi berkurang sehingga kerap terjadi antrian panjang di SPBU. Dari pantauan di 3 SPBU di kota Sorong, tidak ditemukan SPBU yang menjual BBM di luar ketentuan. Pertamina meminta warga tidak khawatir karena stok BBM aman dan 10 hari ke depan akan ada pasokan BBM untuk kota Sorong. Untuk pertalite-nya mungkin memang kebutuhan, tetapi tidak kita pungkiri juga ada beberapa oknum yang bermain yang melakukan membeli BBM untuk dijual kembali. Nah, itu dari pihak Pertamina kita melakukannya pengawasannya hanya di SPBU. Nah, untuk di luar SPBU kita tidak ada ranah. Kita tidak ada power intinya. Dari SPBU, dari Pertamina cuma bisa menegur atau menindak di SPBU untuk jenis pertalite. Nah, untuk jenis solar ini kita sedang melihat juga, kita sedang melakukan pengawasan juga kepada mobil-mobil yang mengisi bolak-balik ini, bukan mengisi bolak-balik, mengisi berpindah-pindah. Ini kita tertibkan. Karena apa? Karena beberapa mobil ini memang kebiasaannya seperti itu, mengisi di satu SPBU, berpindah ke tempat lain, berpindah lagi ke tempat lain. Jadi itulah menyebabkan antriannya panjang, tetap panjang. Pertamina juga menghimbau seluruh SPBU agar tidak melakukan praktik curang karena pelaku akan diseret ke pengadilan dan dipenjara. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat. Majelis Rakyat Papua Barat atau MRPB merupakan lembaga penting di pemerintah daerah karena merupakan perwakilan adat, agama, dan perempuan di Papua Barat. Lembaga ini juga memiliki wewenang untuk melindungi hak-hak rakyat asli Papua Barat. Namun nama besar MRP tidak sesuai dengan kondisi kantor lembaga ini yang terletak di kawasan Sowi Gunung. Kantor MRPB mengenaskan dan tidak terawat. Penjabat Gubernur Provinsi Papua Barat Paulus Waterpauw yang menyempatkan diri mengunjungi kantor MRPB merasa prihatin dan sedih. Padahal MRPB merupakan lembaga budaya asli orang Papua. Paulus mengatakan kantor MRPB menjadi rumah besar bagi seluruh elemen masyarakat di Papua Barat. Namun ironisnya, status kantor MRPB bukan milik orang Papua, namun statusnya adalah pinjaman. Seingat saya, dalam catatan saya, bahwa kekhususan otonomi di daerah, khususnya Tanah Papua dan Papua Barat itu ada karena Majelis Rakyat Papua ini. Begitu. Nah, disebut otonomi khusus. Karena selain eksekutif, legislatif, ada majelis Papua. Daerah lain tidak punya, kecuali Aceh ya. Gitu. Menurut saya itulah yang mungkin kita perlu diskusi panjang, juga mensosialisasikan bersama dengan semua stakeholder yang ada, bagaimana mendudukkan peran Majelis Rakyat Papua ini dengan dia kan sudah bekerja dalam kurun waktu sekian lama ini. Cuma kalau lihat fasilitas dan sarana seperti ini, saya sangat prihatin. Mantan Kapolda Papua ini berharap hasil pertemuan bersama MRPB dapat dibahas sesegera mungkin bersama Sekretaris Daerah Papua Barat maupun pimpinan organisasi perangkat daerah. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat.
Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Heri Orun, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Wanyambe.